Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Fonseca. Tentu saja kita akan reaction lagi video-video yang beredar di luar sana. Yang ada yang lagi mau ikut trik jitu yang dilakukan oleh PSSI. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yaitu ya negara tetangga kita yang lagi pengen mencoba keberhasilan yang sama yang dilakukan oleh PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain yang keturunan memiliki darah keturunan dari negara tersebut ya. Tapi apakah berhasil? Saya tidak tahu, kita akan lihatnya nanti. Dan buat teman-teman yang lagi nonton dari luar Indonesia, bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua sehat-sehat. Dan apa yang kalian sedang lakukan? Kerja kah? Atau lagi santai-santai kah? Atau lagi liburan kah? Dan tanggapan kalian untuk timnas dan negara Indonesia kita bagaimana? Tulis komentar terbaik kalian di kolom komentar. Tim nasional Malaysia dikejutkan dengan kabar naturalisasi dari Mats Dijel, Wan Kuzain dan juga Ferdi Druif. FAM selaku federasi kepanasan melihat timnas Indonesia yang semakin diminati oleh pemain-pemain keturunannya. Namun rencana besar ini nggak berjalan sesuai dengan rencana karena beberapa pemain keturunan menolak. Apakah pemain Malaysia Ferdi menolak Druif keturunan malah tertarik Malaysia menolak? bergabung ke timnas Indonesia. Cetak gol coba merangkum nasib sial timnas Malaysia ditolak pemain keturunannya sebagai berikut. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel. Performa meningkat juara ini ya. Piala Merdeka. Oke. Ini yang lagi viral Prestasi di tim Malaysia. nasional Malaysia mulai mengalami peningkatan pasca terpuruk di berbagai kompetisi. Skuad Harimau Malaya baru saja berhasil memenuhi ambisi besarnya menyaingi Indonesia. Tim nasional Malaysia sukses memenangkan Piala Merdeka. Meskipun turnamen buatan sendiri, Harimau Malaya langsung melesat jauh menyalip peringkat FIFA Indonesia. Di tanggal 10 September yang lalu, Harimau Malaya sempat menduduki ranking 131. Tapi ya itu posisi ini menggeser timnas Indonesia yang berada di bawah satu strip, yakni posisi 132. Kesuksesan ini membuat Pau Marti dipuja-puja oleh publik negeri jiran. Pelatih asal Spanyol ini dianggap telah mampu meningkatkan standar permainan Malaysia. Pau Marti disebut telah membawa permainan tiki-taka dengan 1-2 sentuhannya. Mirodrag Radulovic mengakui jika sang pelatih telah menyulitkan anak asuhnya. Pelatih tim nasional Libanon ini memuji Pau Marti yang menyajikan permainan cantik. Rasman Roslan selaku pundit lokal juga mengatakan Pau Marti sebagai pelatih terbaik. Rasman mengakui jika Pau Marti lebih baik dari pelatih-pelatih yang sebelumnya. Berkat hasil memuaskan ini, YouTuber, media hingga para fans Malaysia langsung gembar-gembor. OneFootball.me membandingkan prestasi Malaysia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Media ini jumlah menuliskan piala skuad negara Harimau Malaya jauh lebih baik karena meraih satu trofi di Malaysia tahun 1, Thailand 0, 2024. Vietnam 0, Singapura 0, dan Indonesia 0. Gembar-gembor naturalisasi pemain mahal. Demi bisa mempertahankan konsistensi, Malaysia mengikuti strategi Indonesia menaturalisasi pemain. Publik Harimau Malaya kembali iri usai Garuda mendapatkan Matthew Jers dan juga Eliano Reinders. Akhirnya salah satu nama yang mencuri perhatian publik negeri jiran yakni Josh Brownhill. Kapten dari Burnley FC ini dikabarkan sedang menjadi incaran FAM untuk dinaturalisasi. Josh Brownhill punya garis keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Pemain berusia 28 tahun ini juga menyatakan bersedia membela skuad Harimau Malaya. Mendengar hal itu, para warganet Malaysia langsung merasa besar kepala. Ini nggak mudah loh teman-teman. Netizen negeri jiran mengharapkan skuad Malaya terus bisa mendatangkan pemain grade A+. Jika berhasil dinaturalisasi, Brownhill juga akan menjadi pemain termahal di ASEAN. Gelandang 28 tahun ini punya harga pasar fantastis yakni sebesar 15 juta euro. Harga pasar ini lebih besar dari Messi yang punya nilai transfer 7 juta euro saja.
Selain itu, FAM juga sedang mengincar pemain bintang Pemain Chelsea, dari Chelsea yakni juga. Kieran Dewsbury Hall. Menurut Future Talents, Dewsbury Hall punya darah Malaysia dari sang nenek yang lahir di Penang. Terbaru, Malaysia juga turut mengincar Ferdi Druif dari Rapid Vienna. Menurut media makan bola, Druif telah mempersiapkan dokumen untuk pindah ke warganegaraan. Ditolak pemain keturunan. Waduh, ini sih sakit ya. Meskipun sudah gembar-gembor menaturalisasi pemain keturunan, nyatanya timnas negeri jiran mendapatkan penolakan. Naim Garcia ogah berseragam Harimau Malaya meskipun sudah dihubungi pihak FAM. Wow. Selain itu, FAM juga sempat menghubungi wonderkid Manchester United, yakni Ethan Wedley. Ya. Dirinya dikabarkan punya darah keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Hal tersebut bahkan membuat fanbase Setan Merah cabang Malaysia langsung menanyakan kebenaran berita tersebut. Enggak sih. Namun ternyata pemain 18 tahun ini ogah membela Harimau Malaya. Bahkan Wedley merasa terganggu dengan berita tersebut. Alhasil, sang pemain meminta media untuk berhenti menyampaikan kabar yang nggak benar. Josh Brownhill juga dikabarkan masih belum memikirkan tawaran untuk membela Malaysia. Bahkan sang pemain dikabarkan lebih memilih untuk fokus ke permainannya di Burnley. Terbaru, Ferdi Druif juga dilaporkan menolak tegas berseragam kuning hitam. Uniknya, striker Rapid Vienna ini malah lebih tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari komentarnya di postingan Eliano Reinders yang menjabat tangan Erick Thohir. Netizen akhirnya berspekulasi jika Druif ada darah keturunan Indonesia. Oke, teman-teman semua. Saya tahu bahwa ini sesuatu yang sangat tidak mudah ya. Ya, terserahlah mau negara lain, negara tetangga kita mau ikut cara-cara atau trik keberhasilan dari PSSI untuk menaturalisasi pemain yang masih memiliki darah atau keturunan dari negara tersebut. Tapi seperti yang dibilang oleh beberapa orang kunci di PSSI, menaturalisasi pemain yang berdarah Indonesia itu tidaklah gampang. Ibarat gampang-gampang susah. Karena ada banyak pertimbangan yang mereka harus lakukan. Salah sedikit bisa tidak mendapatkan. Dan kita lihat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, PSSI berhasil menaturalisasi pemain-pemain berkualitas. Dan saat ini mereka membela timnas Indonesia. Dan langkah keberhasilan itu dicoba, Malaysia mencoba untuk mengikuti jejak itu. Tapi anehnya adalah ditolak mentah-mentah oleh para pemain. Ini kan mereka berpikir bahwa bisalah kita buat ini. Dan ini sangat viral sekali. Saya mau bilang menaturalisasi pemain itu tidaklah gampang. Proyek menjanjikan timnas Indonesia. Situasi ini justru berbanding terbalik dengan proyek naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia sukses mendatangkan banyak pemain keturunan dalam 2 tahun terakhir. Erick Thohir selaku ketua PSSI bahkan turut langsung untuk membujuk pemain keturunan. Usaha keras Pak Erick terbayar manis dengan performa apik skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Anak asuh Sintayong berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi di fase grup ronde ketiga. Padahal kedua tim ini merupakan unggulan dan langganan lolos ke Piala Dunia. ESPN selaku media asing memuji kiprah pemain naturalisasi di kubu merah putih, termasuk Martin Pas yang disebut sebagai bintang baru Garuda di pos penjaga gawang. Roberto Mancini juga ikut memuji kiprah luar biasa pemain naturalisasi Indonesia. Pelatih asal Italia ini mengaku iri karena punggawa tanah air banyak yang bermain di Liga Eropa. Selain itu, keberhasilan para pemain Indonesia ini juga membungkam prediksi media asing. Salah satunya adalah Sports Mall yang memprediksi skuad Garuda akan dilibas Australia.
Media ini juga mengatakan skuad Garuda Nusantara nggak akan berbuat banyak sebagai wakil ASEAN di jangan ronde dulu, ketiga. Bos. Namun kenyataannya hanya Indonesia yang menjadi wakil Asia Tenggara. Pasalnya negara-negara lainnya malah mengalami penurunan. Mulai dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang saat ini malah sibuk berbenah lewat turnamen yang mereka buat sendiri. Belum menyerah mengincar pemain keturunan. Agak susah ya, butuh proses panjang, bukan tidak Kegagalan bisa tapi mendatangkan prosesnya pemain panjang. keturunan gak membuat FAM menyerah. Federasi Malaysia ini dikabarkan punya beberapa target anyar yang menjadi bidikan. Namun FAM saat ini fokus terlebih dulu memperhatikan pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi. Mulai dari Endrick Dos Santos, Paulo Jose hingga Romel Morales. Ketiga pemain ini awalnya diharapkan bisa meningkatkan kualitas skuad Harimau Malaya. Sayangnya performa mereka masih inkonsisten dan kurang memuaskan. Salah satunya adalah Romel Morales yang baru saja melesakan 1 gol dari 5 laga. Gara-gara performa buruk tersebut, bomber Johor Darul Tazim ini langsung mendapatkan kritik pedas. Dirinya disebut sebagai striker malas dan sangat sering membuang-buang peluang. Akan tetapi Morales baru-baru ini sukses melakukan pembuktian kepada para fans. Pemain 27 tahun ini melesakan gol kontra Libanon di final Piala Merdeka. Pau Marti selaku pelatih mengaku senang dengan performa gacor dari para pemain di skuadnya. Di sisi lain, pendapat berbeda disampaikan oleh Datu Hamidin selaku ketua FAM. Dia berharap para pemain keturunan maupun lokal bisa memilih berkarir di luar negeri. Datu Hamidin ingin meniru Indonesia yang pemain abroadnya memberikan kontribusi besar dalam peningkatan prestasi. Itulah ulasan tentang nasib sial Malaysia ditolak pemain keturunannya. Bagaimana pendapatmu, akankah skuad Harimau Malaya terus-terusan ditolak oleh pemain keturunan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke, teman-teman semua, ini sangat seru sekali kita melihat bahwa keberhasilan timnas Indonesia melalui PSSI ini rupanya menjadi contoh yang sangat bagus sekali untuk negara-negara tetangga kita untuk melakukan trik yang sama, melobi pemain-pemain yang memiliki darah dari negara tersebut. Tapi ini tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan, membalikan telapak tangan seperti ini. Semua butuh proses. Buat saya, ya Indonesia bisa sampai di tahap ini, bisa berhasil menaturalisasi pemain-pemain berkualitas itu, prosesnya sangat panjang sekali. Tidak langsung secepat kilat langsung ini. Nah, salah satu kenapa banyak pemain Indonesia, salah satu faktor ya, kenapa pemain berketurunan Indonesia atau memiliki darah di Indonesia itu mau membela timnas, itu faktor kepemimpinan. Kalau kepemimpinannya jelek, misalnya saja ketua PSSI kita ini jelek, kepemimpinannya tidak mungkin akan dilirik oleh pemain-pemain timnas kita yang sudah berhasil dinaturalisasi. Betul tidak? Tapi kita lihat bahwa keberhasilan ini letaknya itu ada di ketua PSSI kita, Pak Erick Thohir, yang dengan tegas berdedikasi tinggi untuk membenahi sepak bola Indonesia itu, yang membuat banyak pemain-pemain berketurunan Indonesia percaya dan mau menaturalisasi. Itu sangat luar biasa. Padahal potensi mereka, peluang mereka itu sangat besar sekali di negara yang mereka bela. Tapi mereka malah memilih untuk membela timnas. Itu wajib untuk kita berikan apresiasi. Oke, teman-teman, sampai di sini saja. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Peace.